Halo, jumpa lagi dengan saya Tony dari channel YouTube Anthony Money. Lama kita tidak ketemu, makanya juga tidak ada bahan juga yang mau dibahas. Tapi kali ini saya mau bahas soal Kaspa. Kenapa bahas Kaspa? Karena belakangan ini Kaspa lagi rame, walaupun ini terhitung telat karena ya mestinya mining Kaspa waktu belum terkenal. Tapi kalau belum terkenal kan ya banyak juga yang nanya yang ngapain gitu. Jadi ini murni cuma membahas soal bagaimana cara mining Kaspa. Soal nanti profitnya ya kita tidak bisa tahu apakah harganya naik terus, apa difficulty-nya bertahan, atau difficulty-nya juga menggila, ya apa boleh buat. Jadi bagaimana cara kita mining Kaspa? Pertama, saya buka dari CoinMarketCap. Dari CoinMarketCap, di sini kita bisa lihat harganya, wih naik banyak. Mestinya waktu di sini kita mining. Tapi ya siapa yang mau mining waktu terlalu murah? Hanya yang spekulatif yang benar-benar bisa mendapatkan hasil maksimal. Sekarang sudah di pucuk baru kita mulai, terlambat sih. Tapi bagi yang belum mulai dan ingin mulai, inilah tujuan videonya. Ini sudah agak turun ya. Terus saya mulai dari market aja dulu. Kalau kita mining Kaspa, kita jualnya di mana? Saya selalu mulai dari coin market cap, lalu pencet market. Di sini ada 4 yang tempat untuk jual Kaspa. Ada Coinex, MaxC, TextBit, dan TradeOgre. Setauku TradeOgre ini masih suspend. Jadi kita bisa jual di 3 ini. Terus mau mining langsung ke wallet exchange juga bisa, tinggal buat ID, lalu uh, klik bagian deposit Kaspa, nanti muncul walletnya. Atau kita pakai wallet Kaspa sendiri yang tidak bergantung sama market ini. Jadi kita simpan dulu Kaspanya, mungkin setahun 2 tahun baru kita jual kemudian hari. Karena kalau sekarang kita jual ya tidak ada gunanya, cuma impas aja ya buat apa mining. Oke, jadi caranya gimana? Kita masuk ke Kaspa ORG. Di sini ada websitenya kaspa.org. Ah, kita scroll aja ke bawah, ada walletnya ya. Mana ya? Nah, ini ada 3 macam wallet. Kaspa Web atau desktop wallet yang kita install ke Windows atau ini apa CLI, command line. Saya sih pakai Kaspa Web. Klik aja Kaspa Web. Nah, ini kan kita tinggal create new wallet, masukkan password. Nah, ini tinggal catat, next, nanti masukkan tadi yang itu, habis itu ya sudah dapat walletnya. Contoh di sini saya masukkan punya saya, open wallet. Nah, ini ada alamat Kaspa. Mana ya? Ini ya, muncul alamat Kaspanya. Ini yang dipakai sebagai wallet Kaspa. Terus miningnya, salah. Habis itu apa ya? Pool. Pool, cara cari tahunya tinggal kita cari di mining_poolstat.stream. Ini bisa dipakai untuk cari pool koin-koin yang ada. Jadi sebenarnya caranya selalu standar. Saya selalu cari info dari CoinMarketCap, lalu buka homepage-nya, lalu cari poolnya, udah mining. Kalau koin yang awal betul-betul awal ya belum tercatat semua di sini ya kita kan juga nggak tahu. Mestinya lewat websitenya. Tapi lanjut. Jadi di sini tulis Kaspa. Nah, ini ada Woli-Puli dan lain-lain dan lain-lain. Biasanya saya selalu pilih pool yang paling besar. Kenapa? Karena pool itu seperti kita rame-rame keroyokan mining. Kalau orangnya rame berarti kesempatan dapat bloknya itu lebih sering. Pool itu sering dapat blok sehingga penghasilan kita itu lebih terjamin. Tapi satu jeleknya ya itu sentralisasi. Mestinya kita milih
Kalau mau mendukung desentralisasi, ya milih yang lain supaya hash rate-nya terbagi. Tapi kalau hash rate-nya terlalu kecil, pool itu jarang dapat blok. Jadi hasil mining kita itu update-nya lama. Nanti kalau sudah dapat blok baru terupdate. Dapat blok terupdate. Jadi ya terserah sih. Tapi bagi saya, ya saya ambil yang terbesar, beli puli. Oke, terus kita masuk ke mining. Di sini saya pakai 3060 LHR yang seri yang kalau tidak salah ini yang seri 1, tapi tidak ada masalah. Sama aja. Kan LHR kan cuma terkunci di Ethereum dan Ergo kadang-kadang. Ini setting apa motherboard yang saya pakai. Terus kita buat flagship. Flagship yang kita buat itu dari sini ada flagship. Nah, koinnya adalah Kaspa. Terus walletnya saya sudah buat. Kalau belum punya ya klik new wallet lalu masukkan alamat Kaspa. Bahwa ini kosongin aja, klik create. Tapi saya sudah punya, sudah. Poolnya saya pilih Woli-Poly. Terus saya cuma pilih Word Auto. Terus apply. Nah, minernya saya pakai LOL miner. Di situ langsung create. Ini sudah jadi load. Terus nah, kita jalankan flagship-nya yang barusan kita buat tadi. Lalu masuk ke ini. Di sini saya ngeset uh, power limit saja dengan fan. Ya kan? Terus kita bisa lihat di minernya itu jalannya kalau ini kita bisa dapat 367 sampai 372 MHz, tapi wattnya 110. Kalau yang seperti itu ya lumayan kan? Kalau pertama kali kita ngeset artinya anggaplah semua nol, kita tidak pakai apa-apa, kita dapatnya berapa tadi? Kita lupa lagi. 350 dengan 110 watt. 350 mAh dengan 110 watt. Kalau kita hitung efisiensinya, berarti ini bagi sini, wow, 3,18. Jelek. Kan? Oke. Kalau kita refresh, ya dapatnya segini. Walaupun di sini tulisannya, ini 350 ya. 350, 358. Itu 110 watt. Oke, kita masukkan overclock. Kalau overclock yang biasanya kita kerjakan, itu dari sini kan. Ini memori biasanya sih orang bilang 810, saya masukkan 810 aja. Oh ya, untuk overclock Kaspa ini algonya cuma mementingkan di core clock. Memori clock tidak penting, mau di minus mungkin tidak apa-apa, tinggal mainkan aja. Yang jelas tidak memerlukan memori yang tinggi. Cukup disetting uh, cukup disetting core clock-nya aja agak tinggi. Nah, kalau saya masukkan setting OC seperti ini, maka yang kita dapat, oke, tunggu sebentar. Jadi sekarang kita masukkan 1470 dan 810. Tadi kan 350 dan 110. Sekarang dapat sekitar 360. Tapi 62 watt. Udah cakep ya. Jadi kalau sebentar. Oke, jadi core-nya ini sekarang 1470. Kita dapatnya ini 295 dengan 62 watt.
dapat 4,7. Terus bagaimana cara lebih irit lagi? Nah, kalau merujuk di waktu itu saya ada lihat di videonya Red Panda. Itu dia sarankan pakai, kita ganti setting deflection. Jadi deflection ini masuk ke sini ada extra argumen. Ini masukkan kode ini CC clock min CC CLK 1470 dengan MCLK 810. Ya, misalkan seperti ini penulisannya. Lalu apply, kita update. Nah, di sini itu kita nolkan dulu. Nolkan dulu ya. Tidak perlu diputik. Kita lihat hasilnya seperti apa. Dan setiap kali nanti mengubah overclock harus di restart rig-nya. Di restart. Karena kalau tidak kita dapatnya seperti ini. Jadi kita coba restart dulu. Perintahnya ada di sini. Reboot. Ya, barusan kita masukkan CC min C clock dan min M clock. Terus ini saya masih kosongin. Cuma setel fan dan power limit. Power limit ini hanya membatasi batas atas, bukan memaksa jalan di 110. Jadi kalau VGA ini makainya 130, ya dia dibatasi di 110. Kalau dia pakainya cuma 55, ya udah, dia tidak akan melewati 110 ini. Sudah disetting, kita lihat dapat 295 dengan 56 watt. Itu aja dulu ya. Kalau kita masukkan di sini 295 dan tadi di sini kan ini apa tadi ya? Tanpa OC ya. Terus di sini kan kita cuma setting OC di di HiveOS. Yang di sini kan kita sudah setting di minor, lalu masukkan 0. Kalau kita masukkan 0, ini kita sudah dapat 295 per 56 watt. 56 watt. Jadi efisiensinya ternyata meningkat. Oke. Terus katanya kalau core-nya yang setting core ini kita gedein, itu malah wattnya turun. Kita coba isi 100. Kan? Habis setting, jangan lupa di restart. Karena kalau kita tidak restart, wattnya langsung loncat. Entah kenapa seperti itu. Jadi obatnya kita setiap ganti parameter, kita mesti restart. Contoh ini kan, habis isi 100, ubah wattnya yang tadi 50 naik ke top. Jadi kita reboot, restart. Tunggu lagi. Yang penting sabar. Mengubah core di sini itu tidak akan mengubah hash rate mestinya. Hash rate-nya itu harusnya berubah itu dari setting di sini. Jadi kalau kita gedein CC clock-nya yang ini 1470,
anggaplah ke 1500 atau 1600, itu akan naik speednya, tapi tentu naik juga wattnya. Kalau untuk yang 3060 ini katanya cukup di 1470. Mungkin di VGA lain ya berbeda. Tapi yang saya tahu 3060 Ti, 3070 orang-orang pakai setting seperti ini. Yang lain ya silakan dicoba-coba. Cara carinya bisa lihat di hasrate.no. Sini contoh pakai 3090 Ti. Terus kita cari Kaspa. Ya, nah ini ada Kaspa. Klik aja. Nah, ini ada setting core-nya. Core, power limit, ya kurang lebih seperti itulah. Ini untuk minimum, paling tidak dilihat, dicari. Nah ini ada kan, Tall Miner pakai M-Clock 810. Keterangannya sudah lumayan lengkap kok. Kita kembali ke OS. Nah, tadi 56 watt. Sekarang turun ke 52 watt. Speednya masih tetap 295, tidak kemana-mana kok speednya. Jadi kalau masuk ke tinggi anggap 100, tadi 295, sekarang 52. Lagi. Ya, kita coba, kita coba ke 350 dah. Ya, kita coba ke 350. 350. Habis OC, kita restart. Karena kalau tidak di restart, wattnya langsung loncat. Oh, sudah restart sendiri. 45 watt. Dengan speed yang sama, 295. Jadi kalau kita masukkan 350, 295, terus 45 watt, wow, lumayan. Jadi 655. Kalau masukkan 43 ya lebih irit lagi. Dengan speed 295 dan ini 45. Kalau saya naikkan ke 400, gimana ya? Kita coba dulu. Kita coba ke 400. Jadi, kalau ngeset ini, mau nyari kecepatan, besarkan clock. Untuk menurunkan wattnya, besarkan ini offset core-nya. Kalau restart tidak stabil, ya tentu tahulah, ya jangan usah cepat-cepat. Core clock-nya diturunkan, ininya juga diturunkan. Siapa tahu terlalu kencang dia error, atau terlalu irit dia juga error. Tapi kalau masih kuat, ya lanjutkan aja. Saya sih berhenti di 400 ini. Untuk 3060. Yang lain, nggak tahu. Saya nggak punya VGA tipe lain. Untuk yang saya coba masih di 3060 ini. Oke, 95 dengan 43 watt, lebih kecil lagi. Tadi kan masih 45. Terus saya 400, dapatnya 295 juga, tapi sekarang turun ke 43. Efisiensinya naik lagi. Sekarang ini karena penghasilannya mepet, saya lebih mengejar efisiensi. Ya, listrik nggak usah gede-gede, yang penting hasilnya lumayan. Ya, hasil bukan lumayan sih, nol juga kalau nanti bayar listrik. Tujuannya sih, kalau saya ini untuk manasin rig aja. Daripada disimpan, biarin aja, nggak pernah nyala, nanti rusak. Kalau dinyalakan seperti ini,
ya mudah-mudahan mungkin 2 hari sekali nyalakan selama beberapa jam, mudah-mudahan rig-nya ya tidak akan rewel. Yang bawah ini sudah dapat 7,1. Lumayan kan? Efisiensinya sudah meningkat 2 kali daripada yang tanpa OC. Terus yang setting biasa tadi cuma 4,7. Wow, hematnya banyak loh. Mulai dari 62 watt turun ke 43 watt, 20% listriknya. Ingat, sekarang ini kita mining ini belum tentu profit. Cuma minus sedikit. Jadi dengan menghemat listrik, kita mendekati nol. Istilahnya ya nabung kaspa. Berencana untuk menjual kaspa ini, karena ya harganya masih murah sekarang. Kalau memang langsung mau jual ya ngapain mining, kan balik modal aja. Jadi ya nggak usah ngapa-ngapain kalau mau langsung dijual. Nah, oke, seperti ini. Saya ada 1660 Super, saya ingin nyoba nanti setelah ini. Nah, di sini saya sudah pasang 1660 Super. Overclock yang saya pakai core offsetnya 200. Saya coba 400 langsung crash, saya belum coba 300, tapi ya kalau coba 300 pun mungkin, nah kalau bisa pun mungkin ya turunnya enggak banyak lah, paling ini jadi 38 ya, mungkin ya bisa meningkatkan efisiensi sih. Terus saya ubah, di sini saya coba naikkan ke 1500. Sorry, saya coba naikkan ke 1500. Terus hasilnya kita dapat di sini 301, terus ini efisiensinya di 6,6, ini 6,9, hampir 7 ya. Terus ini apa namanya, 1660 Super efisiensinya di 5,7. Saya belum coba lagi untuk memaksimalkan, tapi rasanya kok sudah mentok sih. Ya, mungkin masih bisa naik lagi sih core clock-nya. Kalau kita lihat di 1660 Super spek, mudah-mudahan nggak salah cara bacanya ya. Contoh di sini kan kita bisa lihat dia GPU operating, nah ini base clock-nya di 1500, boost clock-nya di 1785. Mungkin ada yang berani ke 1700-an, ya mestinya speed-nya naik lagi sih. Terus yang saya punya 3060 X. Nah, ini juga kalau di boost bisa sampai ke 1700. Nggak tahu kalau jalan di maksimum clock, saya bukan ahlinya yang beginian. Biasanya kan kita selalu main di memory clock aja. Tapi kalau ya ada yang mau coba, ya mungkin monggo nanti lapor-lapor. Sementara ya seperti ini. Oke, ya sementara sampai sini aja dulu. Oh iya, sebentar. Saya ada saya ada nyoba di 6700 XT juga. 6700 XT kurang mantep sih. Satu duit ini loh kok cuma 5 ya? Mestinya kan 6. Di restart dulu. Oke, sekian dulu. Sampai jumpa di video yang lain.